Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi PSE Paroki Serpong Gereja Santa Monica kembali mengadakan pelatihan untuk pemberdayaan umat. Kali ini sebanyak 20 umat Sanmon, begitu sebutan akrab Gereja Santa Monica, berkesempatan mendapat pelatihan caregiver, yakni seseorang yang bertugas membantu dan mendampingi individu yang memiliki keterbatasan fisik atau mental akibat usia lanjut. Tak tanggung-tanggung, dalam pelatihan ini PSE menggandeng Yayasan Mutiara Kasih Carolus. Pelatihannya secara tatap muka sebanyak 8 kali pertemuan dan sekitar 3 jam setiap sesinya. Debat pertama ini berlangsung sejak awal Mei 2026 setiap hari Selasa dan Jumat, dan peserta diminta berkomitmen untuk hadir di 8 kali pertemuan tersebut. Bapak Ibu, di pada pertemuan kali ini memang hanya seperti ini, nanti mungkin lebih banyak teori di pertemuan pertama, tetapi nanti setelah kedua, ketiga, dan seterusnya itu nanti kita sudah mulai berpraktek. Jadi mungkin nanti pada pertemuan berikutnya sudah ada bed passion, sudah ada yang lain-lain sudah mulai ada. Cuman kali yang pertama memang masih seperti ini dulu. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini 8 kali pertemuan. Kami harapkan sungguh ini diikuti full. Jangan bolong gitu loh. Kalau bolong nanti repot. Misalnya pertemuan ke-6 bagaimana memasang pampers. Hadir. Pertemuan 7 bagaimana cara membuang kotorannya. Ibu nggak hadir. Nanti pada saat praktik bingung, saya bisa masang doang, buangnya nggak tahu karena pada pertemuan 7 ibunya nggak hadir. Saya juga berharap yang sama dengan Pak Indra bahwa ini bisa diikuti setiap kali pertemuan bisa diikuti dengan baik dan diselesaikan dengan baik, dan semoga pelatihan ini juga berbuah nantinya, bisa berbuah, bermanfaat buat Bapak Ibu, mungkin dalam mengurus orang tuanya atau memang bisa menyalurkan ya gitu, jadi mendapatkan pendapatan juga ya silakan gitu. Kita memberikan banyak pelatihan, jadi mungkin sering-sering nanti mengikuti berita-berita, update-update, karena kita mendorong bahwa kami juga memetakan bahwa banyak sekali masalah di paroki, umat-umat di paroki. Jadi kita juga mendorong bahwa untuk umat itu mau untuk aktif, untuk ikut pelatihan, bukan hanya minta bantuan saja, tapi harus aktif kembali bahwa untuk menolong dirinya sendiri dan untuk menolong sesamanya. Begitu. Jadi tidak hanya paroki yang hanya aktif dari satu sisi untuk memberikan bantuan, tapi kita berikan bantuannya dalam bentuk pelatihan-pelatihan, sehingga Bapak Ibu bisa kembangkan pelatihan-pelatihan ini nanti di tempatnya masing-masing, di lingkungannya masing-masing. Kemudian mungkin buat Bapak Ibu sendiri pribadi masing-masing, nah itu nanti mungkin bisa bermanfaat. Bapak Ibu yang tadi disampaikan, saya juga senang sekali bahwa DPH, apalagi pimpinan saya Pak Arida untuk support. Nah juga saya juga harapkan begitu juga dengan Bapak Ibu yang selalu support setiap kegiatan kami. Jadi bisa Ibu tularkan, Ibu informasikan ke teman-teman satu lingkungan bahwa PSE akan melakukan pelatihan-pelatihan. Jadi pantengin terus tuh channelnya. Sekali lagi terima kasih buat Pak Rukman, terima kasih buat teman-teman, terima kasih juga buat Pak Thomas, ada Bu Keti wakil kami, ada Pak Yusuf di situ. Juga ini Bu Eli, dia bukan peserta, dia adalah boleh dibilang pengamat dari PSE yang akan hadir tiap hari, mempelajari dari awal sampai akhir. Tiap kali, bukan tiap hari, tiap kali dia akan selalu hadir. Ketat memang aturan mainnya, semua demi melahirkan tenaga caregiver yang handal dan profesional. Selama 20 tahun berdiri, Yayasan Mutiara Kasih Carolus sudah melahirkan ribuan tenaga caregiver. Namun, ternyata kewalahan menghadapi permintaan pasar yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Melihat permintaan pasar yang ada, profesi caregiver cukup menjanjikan. Pasar juga meluas hingga luar negeri. Kami hadir, mungkin Bapak Ibu sudah lihat ada Ibu Mimin
Ya. Khusus spesial di Santa Monica kami menurunkan guru-guru yang bisa centil ya. Centil katanya ya. Tapi tetap ada ilmunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu enjoy 8 kali sampai nggak terasa udah 8 kali gitu ya. Santa Monica adalah paroki ke-14 dari paroki-paroki yang menyambut kehadiran Mutiara Kasih Karoles. Dan itu merupakan tanda bahwa Bapak Ibu adalah mutiara-mutiara kasih. Sudah mengiyakan hati nurani yang bilang, ayo bantu sesama, khususnya buat para lansia dan yang sakit. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu, ada yang pernah mendampingi lansia atau orang sakit? Bu Eri, wah, semuanya udah pernah ya. Wah, berarti ini spesial. Tapi ini juga pemberdayaan. Bagaimana menjadi lebih profesional ya dalam melayani orang sakit dan lansia. Karena nggak gampang pastinya. Bapak Ibu pasti sudah punya pengalaman. Jadi mari kita semakin profesional sehingga mereka yang didampingi merasa senang dan mendapatkan kasih yang sejati dari Bapak dan Ibu. Mutiara Kasih Karoles adalah anak perusahaan dari Rumah Sakit Sin Karoles. Kami unit karya dari Rumah Sakit Sin Karoles. Kami berdiri tahun ini sudah 20 tahun. Nah, di awalnya itu kami, kalau dari rumah sakit biasanya ada opa-oma yang kemudian harus dirawat di rumah, tapi terus anaknya sibuk semua, atau bahkan anaknya udah di luar negeri, ya. Terus kemudian nggak ada yang dampingi, nggak mungkin pembantu rumah tangga, karena pembantu rumah tangga juga nyambi-nyambi, nanti sambil masak sambil ini oma, nanti omanya jatuh gitu kan ya. Akhirnya banyak permintaan untuk mendapatkan caregiver atau pekarya kesehatan. Lalu akhirnya kami membentuk lembaga ini, lembaga pelatihan. Awalnya adalah karena kebutuhan itu. Dan yang paling penting lagi, kami misinya sebenarnya pemberdayaan. Jadi cocok banget nih sama Pak Lukman punya pemberdayaan. Kami ingin anak-anak muda dari berbagai daerah yang nggak bisa melanjutkan pendidikan tingginya, punya keterampilan, terus bisa punya usaha, maksudnya punya pendapatan setelah, tapi harus profesional dulu. Akhirnya kami mendatangkan banyak orang-orang muda yang lulusan SMA, diberikan pelatihan 2 bulan, lalu mendapat sertifikat Kemendikbud. Lalu kami, bahkan kali kan maksudnya untuk membantu Rumah Sakit Karoles kan, untuk kalau ada oma-oma yang pulang kan, wah itu harus ditempatkan kerja. Lalu kami juga punya lisensi dari Kemenaker. Jadi lembaga kami ini udah sah di bawah Kemendikbud pelatihannya dan di bawah Kemenaker untuk penempatan kerjanya. Akhirnya semua, kebanyakan orang-orang Katolik ya, orang-orang Katolik suka telepon minta babysitter atau caregiver gitu ya. Wah, kewalahan kami. Kami setahun hanya bisa meluluskan sekitar 120 orang pekarya kesehatan. Yang menelpon setiap tahunnya itu jumlahnya 1.500. Jadi kami kekurangan tenaga. Akhirnya kami banyak tolak-tolak tuh. Oh, dari paroki ini ada yang minta caregiver. Nggak ada Bu, harus inden. Wah, kayak di mobil ya, harus inden gitu ya. Wah, tapi kan kasihan ya, banyak yang nggak terlayani. Nah, setelah 2 tahun yang lalu muncullah Ardas KAJ untuk mendampingi orang-orang yang tersisih sakit dan terutama lansia. Kalau Bapak Ibu masih ingat ya, Ardasnya dari Keuskupan Agung Jakarta. Kami Bapak Uskup Monsinyur Ignatius dan semua romo-romo dan suster-suster di Jakarta, kalau ada yang sakit teleponnya ke kami. Perlu buat romo ini sakit, perlu buat suster ini sakit gitu ya. Nah, terus kita, aduh kasihan nih umat paroki yang sebenarnya perlu banget gitu kan ya. Nah, akhirnya muncullah ide, kalau gitu kita pelatihan ke paroki-paroki supaya di paroki-paroki kalau memang ada umat yang perlu langsung tertangani oleh umat sendiri. Jadi saling subsidi gitu ya. Yang membutuhkan ada juga yang ready untuk membantu dengan profesional tentunya. Ya. Nah, tentunya ini
ada tingkatannya Bapak Ibu. Kalau di kami yang 2 bulan itu full ya pelajarannya orang-orang muda, sampai ke alat-alat masukin yang di sini-sini gitu ya. Nah, saya nggak tahu tadi nanti tanya Bu Prika sama Bu Mimin ya, yang mereka adalah perawat dari Sinkaronas ya. Nah, mungkin Bapak Ibu nggak sampai tahap itu, tetapi bagaimana sehari-hari Bapak Ibu mengiyakan hati nurani yang bilang, ayo dampingi lansia dan yang sakit. Rata-rata peserta kali ini sudah tidak lagi muda dan dengan rentang usia yang terpaut cukup jauh. Namun, sepertinya para pelatih sudah mempunyai kiat tersendiri dalam memberikan materinya. Di antaranya, suasana belajar mengajar dibuat akrab. Kadang diselingi canda atau bernyanyi bersama. Ingat? Coba ulang. Kita diam ya Bu. Coba ulang, persiapan alatnya apa aja? 1, 2, 3, 4 sampah. Langkah-langkahnya buka keran, terus basahi tangan, tutup keran, ambil sabun secukupnya. Kemudian langkah 1 apa? Langkah 1, langkah kanan, langkah 2, punggung tangan, langkah 3, selang jari, langkah tangan dikunci, ibu jari, nasi padang, jalur tangan. Setelah itu buka tangan, terus dibilas dengan langkah yang sama. Yaitu langkahnya apa aja? Langkah 1, telapak tangan, langkah 2, punggung tangan, langkah 3, selang jari, lalu tangan dikunci, ibu jari, nasi padang. Ambil tisu, Kita nyanyi aja juga belum mandi boleh nyanyi dong. Mulai. Langkah 1, telapak tangan, langkah 2, punggung tangan, langkah 3, selang jari, lalu tangan dikunci, ibu jari, nasi padang. Jangan lupa buka keran, dibilas dengan cara yang sama. Mulai. Langkah 1, telapak tangan, langkah 2, punggung tangan, langkah 3, selang jari, lalu tangan dikunci, ibu jari, nasi padang. Jangan lupa ambil tisu, sabun. Saya mau bantu. Ya mau. Blok. Yang tisu. Silakan. Keringkan, Bapak pasti mau lah ya kalau istrinya kan, misalnya ya. Terus ya 1 orang ditunjuk untuk menjadi notulis. Istri saya. Ya. Nah, jadi notulis tugasnya apa? Tugasnya notulis mencatat kegiatan pertemuan hari ini.
Mengingat tugasnya kelak, peserta tidak hanya diberi keterampilan fisik, namun juga dilihat kesiapan mentalnya. Maka, sebelum menjalani pelatihan, peserta diminta memperkenalkan diri. Selain diminta menyebutkan nama dan usia, juga alasan dan motivasi ikut pelatihan. Nama saya Ika, usia saya saat ini 42. Saya untuk mendapatkan latihan dan bisa bekerja di bidang. Saya banyak bergaul dengan para lansia dan saya berharap saya mempunyai pengetahuan yang cukup untuk membantu para lansia. Amin. Ya, terima kasih. Motivasi saya untuk ini karena pengen mendapatkan ilmu dan juga bekerja pengen di luar negeri. Boleh nih. Ya, nanti sertifikat kita bisa kok untuk melamar kamu jadi caregiver di Jepang. Kalau pengalaman merawat orang sakit, saya pernah merawat. Prepare buat kalau mertua cowok. Baik banget Bapak, hebat sekali. Jadi sesuatu karena terus terang saya tidak diberikan kesempatan mengurus apa saya, mama saya juga tidak. Suami 2 tahun yang lalu meninggal dan saya punya 2 anak, 1 putra, 1 putri. Yang putra sudah menikah, kemudian cucu 2. Nah yang putri Bu, yang belum. Saya aja Bu, lama. 1, 2, 3, 1, 2